Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Oke. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Adelia sakit. Adinda Aisyah Akbar sakit. Agung Angel Keiko hadir. Oke, berarti berapa orang yang tidak masuk? 7 orang. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan. Ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini Ibu ingin belajar tentang himpunan data terstruktur. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ada sedikit ice breaking. Boleh semuanya berdiri? Oke. Ice breakingnya supaya kalian fokus adalah games Ibu berkata. Ya. Kalau misalnya Ibu bilang, Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang kaki. Cepet ya. Kakinya di sini. Nah, gitu. Oke, kita ulang. Siap? Siap. Ibu berkata pegang tangan. Ibu berkata pegang mulut. Ibu berkata pegang kaki. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang tumbler. Ada nggak? Oke. Ibu berkata pegang pulpen. Mana pulpennya? Ayo, kita keluarin dulu pulpennya. Pulpen dan buku catatannya dikeluarkan ya. Mengingatkan kembali pertemuan yang sebelumnya. Masih ingat kita sebelumnya belajar apa? Data. Oke, data. Ada yang mau menjelaskan pengertian data? Ayo. Zahwa? Apa, Wak? Data adalah representasi dunia nyata yang berupa informasi seperti tanggal lahir, terus ukuran baju, terus ukuran sepatu, terus jenis kelamin. Masih banyak lagi. Oke, betul nggak? Betul. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, tadi kalian memahami data dan analisis data sudah ya? Minggu kemarin. Yang kedua, memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mulai, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan pemantik ini? Coba lihat. Apa yang kalian lakukan jika kalian punya banyak mainan? Seperti buku, makanan, baju. Nah, kira-kira supaya mudah ditemukan, kalian mau simpan di mana itu bendanya? Di mana? Di rak atau lemari. Kalau makanan? Di meja makan. Kalau buku? Di rak buku. Oke. Nah, berarti setiap data, setiap benda itu harus ada tempatnya supaya dia mudah ditemukan dan tidak hilang, ya. Oke, yang kedua, pernahkah kalian mendengar istilah stack dan QU? Baru QU. Apa itu QU aja? Baru tahu dari internet sih, Bu. Apa? QU itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Antrian. Oke, antrian betul ya. QU itu adalah antrian. Kalau stack? Tumpukan ya. Coba kita lihat. Nah, kita kenalan dulu sama pengertiannya. Struktur data adalah cara kita merapikan, menyimpan, dan mengatur data di dalam komputer. Makin rapi struktur datanya, maka akan semakin mudah diakses, diatur, dan disimpan. Yang kedua, hubungannya sama yang pernah kalian pelajari di kelas 7, yaitu algoritma. Algoritma itu adalah cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Bu, hubungannya apa? Struktur data dan algoritma. Kita lihat ya. Hubungannya, struktur data dan algoritma itu saling nyambung. Algoritma itu yang mengatur data, sementara struktur data itu adalah rumah bagi data yang akan diatur sama algoritma tersebut.
Contoh, kalau dalam kehidupan nyata, algoritma itu ibaratnya diri kalian. Struktur data itu adalah lemari-lemari tempat menyimpan barang-barang pribadi kalian. Nah, supaya kalian lebih efisien, misalnya berangkat sekolah nih, supaya kalian nggak keteter nyari buku paket. Siapa di sini yang masih keteter pagi-pagi nyari buku paket, nyari baju seragam, atau nyari skincare yang belum dimasukin? Nah, supaya data atau misalnya benda-benda tersebut itu mudah ditemukan dan mudah diatur, kita simpan ke dalam yang namanya apa? Rak, atau kalau dalam komputer struktur data. Jadi algoritmanya adalah diri kalian, struktur datanya itu adalah raknya, ya. Oke, sekarang jenis-jenis struktur data dalam komputer itu ada, ini baru 5 ya, sebenarnya ada lagi yang lain. Yang pertama ada apa? Dibaca? Yang kedua? Wis, sudah tahu jawab bacanya ya. Ini apa yang ketiga? Wis. Yang keempat? Yang kelima? Graph. Ada 5 yang akan kalian pelajari, tapi hari ini kalian akan mempelajari 2 saja, yaitu stack dan QU ya. Selanjutnya, boleh lihat ini gambar apa? Ya, tumpukan baju dan tumpukan piring. Ini adalah apa? Stack ya. Kalau yang kedua? QU. Ini apa? Antrian. Antrian apa sih? Ya, yang satu antrian tentang rumah sakit ketika akan berobat. Yang kedua adalah antrian ketika kalian mengantri di ATM ya. Oke, QU tadi yang kalian sebut antrian adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO. FIFO bukan HP ya. FIFO, FIFO. First in, first out. Artinya kalau first in berarti yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Oke. Contohnya tadi ketika antri ke dokter, berarti yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Kalau misalnya di ATM juga sama ya, yang pertama yang dilayani. Kedua adalah stack, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tadi apa? Tumpukan, yaitu mengandung atau mengikuti prinsip LIFO. Apa? LIFO. Last in, first out. Yang terakhir masuk, maka yang pertama keluar. Contohnya apa? Buku, tumpukan buku. Ya, kalau ada yang ke depan ya, misalnya ngumpulin tugas di meja guru, pasti yang pertama datang itu yang paling bawah. Yang terakhir berarti yang paling atas. Kita mau pembagian kelompok ya. Kelompoknya Ibu sudah bagi. Nah, ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan Ibu atur supaya kalian mudah diskusinya. Kita duduk berdasarkan kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ke tempatnya. Bawa pulpen dan buku catatan serta HP-nya ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kalian mengerjakan lembar kerja QU. Untuk kelompok 3 dan 4, mengerjakan tentang lembar kerja stack ya. Silahkan. Ini satu untuk bareng-bareng ya. Ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Oke, silakan kalian baca dulu dan tentukan. Di sini ada petunjuk untuk aktivitas pertama kalian, yaitu adalah simulasi kelompok. Simulasi kelompok ini, di situ ada kegiatannya. Kalau untuk yang kelompok YUYU, kalian simulasinya itu tentang ketika kalian belanja ke kafe atau misalnya ke fast food seperti mohon maaf KFC gitu ya. Nah, kemudian untuk yang stack itu simulasinya tentang ketika kalian mengumpulkan tugas di meja guru. Nah, tentukan untuk yang QU siapa yang jadi kasir, siapa yang jadi pencatat, yang stack siapa yang jadi guru, siapa yang jadi pencatat. Siapa kasirnya? Sheni. Siapa pencatat?
Keisha. Ini siapa kasirnya? Sama. Salma. Pencatat? Amni. Amni. Ini siapa kasirnya? Kasir ini mah. Iya. Guru. Siapa yang jadi gurunya? Empit. Siapa yang jadi pencatat? Oja. Roja. Berarti sisanya? Murid ya. Ini perintah itu maksudnya apa ya tadi aku lupa. Yang push. Berarti ini push. Oh tadi ini ya, ininya belum diganti. Ini harusnya push X, berarti push Roja. Kalau ada yang keluar berarti pop. Misalnya yang terakhir ngumpulin misalnya Puput. Nah berarti pop Puput. Nggak bisa ngepop dulu yang Gafra. Kalau misalnya Gafra ada di bawah, berarti urutan keluarnya dari yang pertama yang terakhir masuk. Ya, kebayang? Siapa yang jadi gurunya? Nah, sekarang kita undi dulu untuk penampilan pertama dari kelompok QU. Berarti antara kelompok 1 atau 2. Siap-siap ya. Siapakah yang akan tampil? Kelompok 1. Oke, silakan. Ini toko apa namanya? Kopi kenangan. Oh, kopi kenangan. Oke, siapa yang jadi kasirnya? Kasir dan penulis di depan ya. Ya, silakan dimulai simulasinya. Apa sih? Kopi sama kenangan dibuka. Ditunggu ya. Jangan atas nama Jaki. Oke. Yang keras dong, Bu Kasir suaranya. Oke. Ditunggu ya. Atas nama Imam. Ditunggu ya. Atas nama ada Pak. Atas nama Adin ya. Udah? Udah tutup tokonya? Oke, tepuk tangan dulu. Tadi Ibu lihat di sini simulasinya itu ada yang NQU, terus DQU, NQU, DQU. Jadi bukan NQU semua, baru DQU. Kenapa? Coba jelasin alasannya. Kalau misalnya, kalau NQU dulu semua bakal membutuhkan waktu yang lama. Oke, jadi supaya lebih cepat waktu tunggunya, gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya adalah penampilan untuk kelompok stack. Stack itu kelompok berapa? 3 dan 4. Yuk, kita kocok. Siapa yang datang? Siapa yang tampil? 1, 2, 3. Kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4. Akan dimulai. Asik. Ayam. Oke. Sudah? Oke. Tadi yang pertama datang di kelompok 4 siapa? Kiran. Yang terakhir datang? Noval. Siapa yang pertama kali dinilai? Noval. Berarti tadi kalau yang ini adalah last in first out. Yang terakhir datang itu yang dilayani, ya, yang pertama keluar. Kita undi dulu yang tampil pertama untuk memberikan hasil diskusi dan kesimpulannya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 sekaligus kelompok stack akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian stack. Stack dalam bahasa Indonesia adalah tumpukan. Stack adalah struktur data yang berupa tumpukan seperti yang tadi kita sudah kelompok 4 sudah contohkan, seperti mengumpulkan tugas, mengumpulkan baju, tumpukan piring dan lain. Oke, jadi hasil diskusi kelompok kami yaitu 1. Guru Empit memberitahu para siswa dan siswinya untuk mengumpulkan tugas minggu lalu. 2. Siswi Zahwa mengumpulkan tugas. 3. Siswi Gafra mengumpulkan tugas. 4. Siswa Ahmi mengumpulkan tugas.
5 siswi Aisyah mengumpulkan tugas, dan 6 siswi Nadia mengumpulkan tugas. Selanjutnya adalah 1. Guru Empit menilai. 2. Guru Empit memanggil para siswa dan siswinya untuk mengambil buku-bukunya. Ketiga, siswa Nadia mengambil bukunya. Keempat, siswi Aisyah mengambil buku tugasnya. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Kesimpulannya, kenapa kita melakukan baik? Karena akan lebih mudah dan efisien dengan cara push lalu di pop. Karena akan berikan waktu dan mempercepat urusannya. Jadi prinsip stack itu ada LIFO. Jadi left Last in, last in, first First out. out. Jadi yang pertama yang terakhir datang itu bakal dilayani pertama dan keluar pertama. Jadi bukan yang seperti apa tuh tadi? kuyuyu. QU. Yang QU kan itu kan pertama datang pertama dilayani. Kalau spek itu yang terakhir datang, yang pertama dilayani dan yang pertama keluar. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu QU. Jadi QU adalah struktur data yang disimpan dalam metode FIFO atau first in first out. Artinya yang masuk duluan itu yang akan keluar duluan. Jadi di dalam QU ini ada sebutannya. NQU itu untuk yang masuk dan DQU untuk keluar. Lalu hasil diskusinya akan dijelaskan. Di sini aku mau nyebutin urutan mulai di kita. Yang pertama, kasir membuka toko. Yang kedua, pelanggan privat datang dan memesan minuman, lalu menunggu pesanan. Yang ketiga, pelanggan whisky datang dan memesan es cappuccino hangat. Yang kelima, pelanggan Farisa datang dan memesan Thai tea lalu menunggu. Lalu kami mengulang-ulang metode NQU dan DQU tersebut sampai pelanggan terakhir. Kami Kasir Salma memanggil pelanggan Najwa untuk mengambil pesanan miliknya. Setelah semua pelanggan kafe haus mendapatkan pesanannya, kafe pun tutup. Oke. Yang sudah presentasi kelompok 3 dan 2 ya. Kelompok 3 tadi menjelaskan tentang stack, ada prinsip FIFO. Sudah bagus ya, kalian sudah menjelaskan langkah algoritmanya secara urut dari mulai yang masuk, terus yang keluar, yang masuk menggunakan push, yang keluar menggunakan pop. Halo. Hai. Oke. Selanjutnya yang kelompok 2 tadi Ibu acungin jempol karena tadi menyebutkan ada kata perulangan, diulang-ulang. Nah itu juga salah satu prinsip dalam algoritma. Ya, ada yang namanya looping atau perulangan. Jadi supaya, karena tadi ada yang berulang ya, NQU, DQU, NQU, DQU. Ternyata prosesnya sama, hanya berulang-ulang gitu. Sebelum Ibu tutup, kita mau mengerjakan asesmen formatif menggunakan quizzes. Kalian bawa HP? Bawa. Oke, siapkan HP-nya. Nanti di sini boleh masuk menggunakan link. Linknya joinmyquiz.com atau boleh pakai scan QR code ya. Kalau yang pakai joinmyquiz.com, ini kodenya ya 296952. Kalau yang mau QR code, sama Ibu diperbesar QR code-nya. Bisa di-scan pakai Google Lens. Kodenya tuh di atas. Yang diklik aja gambarnya. Terus itu masuknya ke dalam stack atau QU. Nah, gitu. Ini gimana, Bu? Yang menjodohkan, diklik gambarnya. Nah, ini masuknya ke stack atau QU. Gitu. Oke, sudah? Ibu akhiri kuisnya ya. Oke. Selamat. Yang nilai tertinggi Keisha, kedua Keiko, dan ketiga Nadia. Tepuk tangan dulu. Dari soal tadi yang paling susah yang mana? Yang menjodohkan. Oke, kita lihat ya questionnya. Udah diam.
Ini yang ridu, kalian apa jawabannya? Ando ridu. Stack ya, karena dia itu yang kalau kembali itu dari yang paling terakhir dikunjungi ya. Terus yang lampu merah QU. Karena yang pertama datang, yang pertama keluar. Kalau riwayat panggilan stack ya, karena dia yang terakhir paling atas ya. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kalian yang sudah memperhatikan, yang sudah kerja kelompok dengan baik, berperan aktif, dan mau berdiskusi. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya terkait pembelajaran hari ini? Ada yang masih kalian gak ngerti nggak tentang stack atau QU atau tentang struktur data yang lain? Sejauh ini ngerti tentang stack dan QU? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan. Terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih, Bu.